Yang pertama itu mengenai teori behavioristik. Sebelumnya itu teori behavioristik tidak terlepas dari stimulus yang sudah dibuat oleh guru agar siswa mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Pemberian stimulus berulang sehingga terjadi pembiasaan dilakukan kepada peserta didik tentu saja harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya dalam proses pembelajaran ketika guru memberikan pembelajaran pada peserta didik, secara tidak langsung guru sudah memberikan stimulus pada peserta didik, dan ketika peserta didik mendengar dan berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru, artinya peserta didik sudah merespon materi yang diberikan, dan hal tersebut dapat diukur sebagai perubahan tingkah laku pada peserta didik. Selanjutnya itu mengenai teori sosial kognitif. Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Proses belajar semacam ini disebut juga dengan observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Dan selama berjalannya observational learning, seseorang mencoba melakukan tingkah laku yang dilihatnya dan melakukan reinforcement or punishment yang berfungsi sebagai sumber informasi bagi seseorang mengenai tingkah laku mereka. Dan yang terakhir itu mengenai teori konstruktivisme. Salah satu konsep dasar pendekatan konstruktivisme dalam belajar adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Dan untuk penerapannya di dalam kelas itu salah satunya mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar, dan yang kedua itu siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lain. Model pembelajaran dari prinsip konstruktivisme adalah Problem Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapatkan pengetahuan penting yang membuat peserta didik mahir dalam memecahkan masalah. Model pembelajaran ini bertujuan untuk mendorong siswa untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Project-based learning. Model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Inquiry merupakan definisi sebagai sebuah kegiatan pencarian kebenaran, informasi, atau pengetahuan di mana prosesnya yaitu dengan atas rasa keingintahuan. Model pembelajaran selanjutnya adalah discovery learning. Model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menyelidiki sendiri, menemukan dan membangun pengalaman dan pengetahuan masa lalu menggunakan intuisi, imajinasi, dan kreativitas, dan mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi, dan kebenaran baru. Pada kasus Tania, anak berusia 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses, kita dapat meningkatkan motivasi siswa ini dengan cara yang pertama, pemberian reinforcement positif, yaitu bisa dalam bentuk hadiah maupun dalam bentuk pujian. Adapun dalam bentuk pujian, agar ia memiliki semangat dan keinginan yang kuat. Kemudian dalam bentuk hadiah, kita bisa memberikan ia motivasi, semisal ia bisa menulis dengan baik dan benar, maka kita akan membelikan ia sebuah peralatan sekolah ataupun main. Untuk kasus Samuel, anak berusia 10 tahun, bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Kita bisa meningkatkan motivasi siswa ini dengan cara memberikan inspirasi melalui cerita yang inspiratif, seperti kisah kegagalan pendiri KFC, yaitu kisah pendiri KFC yang pernah ditolak 1900 kali. Meskipun menghadapi kegagalan, ia tidak pernah menyerah. Ada kasus Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Hal yang dapat dilakukan yang pertama adalah melakukan pendekatan atau observasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang apa motivasi belajar Sandra. Dengan informasi tersebut, guru dapat memberikan treatment yang tepat. Yang kedua, mengajak Sandra untuk berinteraksi sosial dengan temannya agar terciptanya ikatan emosional antar siswa.
Selanjutnya, pada kasus keempat, Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya, sehingga gurunya tidak bisa menghubungi orang tuanya. Cara yang dapat dilakukan oleh gurunya adalah membangun hubungan emosional dengan Robert berupa dengan memberikan tes kepribadian, memberikan perhatian lebih kepada Robert. Yang kedua ialah menciptakan suasana kekeluargaan di kelas agar Robert merasa bersemangat sehingga Robert dapat merasakan adanya kepedulian atau perhatian yang ada dari teman-temannya.